Saya ulang. Call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya yang berada di sini. Di sini kita akan melakukan diskusi terkait vaksin yang bertemakan program vaksinasi memberikan rasa aman dan meningkatkan imunitas masyarakat demi mencegah virus COVID-19. Di dalam diskusi ini terdapat dua tim, yakni tim kontra yang beranggotakan 13 orang dan tim pro yang beranggotakan 14 orang. Baik, di sini yang pertama kita akan mulai perkenalan dari setiap tim, yang mana setiap orang diberikan durasi 1 menit. Dimulai dari tim pro. Dipersilahkan tim pro untuk memperkenalkan diri dengan durasi 1 menit. Ya, dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurholis Majid Fahrizal. Saya dari Teknik Elektro, kelompok 17 PPIC. Nah, di sini saya tim pro ingin menjelaskan tentang vaksinasi. Vaksinasi itu sangat penting karena memicu kekebalan tubuh dengan menyebabkan sistem kekebalan tubuh penerima bereaksi terhadap antigen yang terkandung dalam vaksin virus corona ini. Muhammad Nurholis. Ya. Di sini cuman memperkenalkan aja. Oh ya, maaf, Dan mohon maaf. Presentasi. Ya. Cuman perkenalan aja ya, Pak ya. Ya, memperkenalkan diri dengan durasi 1 menit. Setiap orangnya 1 menit, dilanjutkan dengan anggota yang lainnya. Oh ya. Sekian dari saya. Dilanjut rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Rozi Finandi Putra, mahasiswa baru Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Restiawan. Saya mahasiswa baru di Universitas Trunojoyo. Saya Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo Madura. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Akbar dari Prodi Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi Pratama dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki, saya dari Gresik. Perkenalkan, nama Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Fakultas Teknik, Program Studi Sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Basari. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Mesin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Ardiansyah Haryadi. Saya mahasiswa baru Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Suroso dari Program Studi Teknik Industri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Satria Erlangga dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunajaya Madura. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang belum memperkenalkan diri. Saya tadi kepotong. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Alfiana. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irdan Octavian Nur, mahasiswa baru di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjut dengan perkenalan dari tim Kotra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Muhammad Nur Iskandar. Saya dari Teknik Informatika Universitas Trunojoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Anafi, asal Sidoarjo dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dohan Rizky Adityo. Saya mahasiswa baru Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jody Masa, saya kuliah di Universitas Trunajaya Madura, Fakultas Teknik, Teknik Industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidina Firdausia, Program Studi Teknik Industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawaldi Harir dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Malik Fahad dari Fakultas Assalamualaikum Teknik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin Samko Ramadan dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Malik Fahad dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veronica Firdisma Rangkir. Saya mahasiswa baru dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulfi dari Prodi Teknik Mesin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar Nasrullah. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Indah Pratiwi dari Program Studi Teknik Informatika. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Jiwa Briani dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di mana tim kontra sudah semuanya? Baik, lanjut pada penyampaian materi. Pada penyampaian materi ini, setiap tim akan ada 5 orang yang akan menyampaikan dengan bergantian, yang mana setiap satu orang akan menyampaikan argumennya masing-masing dengan durasi selama 1 menit. Untuk awalan penyampaian argumen dikasih tim. Misal saya dari tim kontra akan menyampaikan argumen ya. Baik, penyampaian argumen ini akan disampaikan pertamanya oleh tim kontra. Silakan tim kontra untuk menyampaikan argumennya.
Saya dari tim kontra tentang vaksinasi. Untuk saya pribadi, saya menolak vaksinasi karena vaksin terdiri dari beberapa jenis. Jadi takutnya di masyarakat kecil mendapat vaksin yang tidak seharusnya atau kurang bagus. Jadi ketika kita melakukan vaksinasi bukan mendapat kesembuhan, malah mendapat penyakit seperti kasus pada tahun yang lalu. Diberitakan sebelumnya beberapa negara telah melaporkan penggunaan vaksin yang Astra itu juga mengakibatkan pembekuan darah, bisa timbulnya orang meninggal. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, dilanjut dengan tim selanjutnya. Bisa dilanjut tim kontra. Saya dulu ya, Bang. Vaksinasi ini sebenarnya bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah untuk pemberian vaksin COVID-19 ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi dari tim apa? Tim pro. Oh ya, lanjut tim kontra. Argumen yang keduanya. Baik, untuk tim kontra, untuk saya pribadi, saya menolak vaksinasi karena selama masih ditemui, maka mengkonsumsi vaksin yang ada unsur haramnya menjadi sesuai yang dilarang. Jadi dalam Islam, ada unsur yang diharam, yaitu disebut dengan maqasid syariah. Maksud dan tujuan untuk ditempatkannya syariah yaitu sebuah ketentuan hukum dalam Islam. Jadi seluruh peribadatan dalam Islam, penetapan dalam Islam dalam rangka agar jiwa manusia terlindungi, terjaga dan terpelihara dengan baik. Maka ketika harus mengkonsumsi obat atau vaksin yang mengandung unsur haram, kita harus melihat terlebih dahulu apakah masih ada obat atau vaksin lain yang tidak mengandung unsur keharaman. Mungkin sekian dari saya. Dilanjut dengan tim pro. Mungkin dari saya, untuk vaksinasi sendiri merupakan salah satu cara terpenting untuk mencegah penyakit. Nah, vaksin ini juga bisa mempengaruhi badan untuk kekebalan tubuh, untuk kesehatan. Nah, vaksin juga sering disebut imunisasi. Jadi, vaksin ini penting untuk orang yang sehat untuk divaksin gitu. Jadi keuntungan dari fungsi ini untuk dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Dilanjut tim kontra. Menurut saya pribadi, saya menolak untuk vaksin menjadi persyaratan masuk kerja. Karena hal tersebut banyak karyawan yang badan kesehatannya itu kurang fit sehingga memaksakan untuk suntik vaksin sehingga beliau bisa terjangkit semakin penyakitnya semakin kayak lebih parah gitu, bisa
bisa lebih kayak apa bisa jadi akan terjadinya fatal, akan meninggal gitu. Baik, sudah cukup buat dari tim kontra. Selanjutnya dilanjut lagi dengan tim pro. Mungkin dari saya, alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalam. Dilanjut dengan tim kontra. Dari saya dan juga beberapa sumber, dengan adanya stereotip masyarakat mengenai ketakutan dan kecemasan berlebih sebelum divaksin, itu merupakan hal yang tidak baik. Di saat akan melakukan vaksinasi itu akan menyebabkan psikosomatis, yaitu penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran akan mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi tambah parah. Hal itu dibuktikan pada saat seseorang setelah divaksin itu mulai kejang-kejang. Bisa dikatakan seseorang itu terlalu memikirkan sesuatu hal yang buruk. Jadi sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada. Hal ini merupakan menjadi salah satu dampak besar dari vaksinasi, apalagi dengan adanya semakin maraknya berita hoax yang menyebar di masyarakat. Kemudian di sisi lain, banyaknya jenis vaksin yang siap diedarkan oleh pemerintah. Apakah masyarakat tidak kebingungan dalam memilih jenis vaksin? Banyak dari kalangan masyarakat bertanya tentang jenis manakah vaksin yang aman dan cocok. Baik, dari tim kontra sudah cukup. Dilanjut yang terakhir ya, dari tim pro. Menurut saya, alasan kenapa vaksinasi sangat penting yaitu vaksinasi bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena adanya sebagian orang yang tidak bisa divaksinasi dengan alasan tertentu seperti anak-anak, remaja di bawah 18 tahun, penyakit tertentu seperti diabetes dan kolesterol yang tidak terkontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilanjut lagi dengan tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya vaksin itu menurut saya sendiri menolak vaksinasi karena ada banyak orang yang mengatakan 3 hari 4 hari setelah divaksin ada yang meninggal, ada yang pusing. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyampaian yang terakhir dari argumen dari tim pro, silakan. Mungkin dari saya, kenapa vaksinasi itu harus sangat penting, dan mungkin yang disampaikan oleh tim kontra itu menyebabkan sesuatu gejala. Ya, sebenarnya kan vaksin itu masih baru di dalam tubuh kita untuk membentuk sebuah antibodi untuk melindungi kita dari virus corona yang ada di sekitar kita. Sehingga tubuh kita masih perlu untuk mengenal lebih dalam seperti apa vaksin yang diberikan kepada tubuh kita agar dapat meminimalisir suatu gejala yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 tersebut. Terima kasih.
Dilanjut dengan tim kontra. Maaf teman-teman. Karena tadi sudah ada 5 penyampaian dari setiap masing-masing tim dengan argumen-argumen yang ada dan menurut faktanya. Lanjut pada sesi kali ini yakni sanggahan dari setiap tim. Mungkin sanggahan ini bisa dimulai dari tim Pro dulu. Saya mungkin akan menyanggah pertanyaan untuk pertanyaan ke-4 mungkin, yang sakit karena kejang-kejang karena setelah divaksin dan berpikir karena kepikiran dan penyakit mungkin penyakit depresi karena setelah divaksin dan membuat imun turun dan menyebabkan kejang-kejang. Nah, ini bisa saya sanggah karena orang yang wajib untuk divaksin adalah orang yang benar-benar sehat. Jadi mungkin orang-orang yang terkena kejang-kejang atau kepikiran atau banyak pikiran di kepalanya sehingga menyebabkan kejang-kejang atau panas, demam. Nah, itu bisa juga karena dia itu kurang sehat gitu. Kiranya gitu. Terima kasih. Moderator izin menyanggah. Jadi gini, aturannya kalau bisa ada tim lain mulai menyanggah, kalau dan tim lainnya lagi mau menyanggah, yang ya seumpama tim pro sedang lagi menyanggah tim kontra, lalu tim kontra mau menyanggah lagi, itu izinnya langsung ke tim satunya, bukan ke moderator. Gitu. Izin menyanggah. Tunggu sebentar. Mungkin teman-teman bisa menambahkan yang pro untuk seperti imun turun atau kejang-kejang. Ini bisa disebabkan apa? Saya di sini ya. Untuk imun turun ya kan, sebaiknya tak usah divaksin dulu. Karena begini, orang yang tidak sehat, kita nggak beda jauh lah. Contoh kayak hewan aja, yang ayam di kandang, kalau divaksin, kalau tidak sehat kan bisa seperti kejang-kejang dan sebagainya kan. Contohnya mual dan ayam kan langsung kelenger. Nah, jadi gini, menurut saya sendiri, vaksin tetap dilakukan bagi orang yang sehat, tapi habis divaksin lah, itu harus melaksanakan seperti olahraga dan memakan buahan. Itu kan dapat meninggikan imun dirinya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin menyanggah. Izin menyanggah. Tim pro, apakah saya diperbolehkan untuk menyanggah? Silakan menyanggah. Ya. Izinkan saya untuk menyanggah kalimat Anda yang tadi. Orang-orang yang mau divaksin tentunya kan sebelumnya ada pemeriksaan sebelumnya tentang tekanan darah, diwawancari tentang interview tentang mempunyai penyakit tidak menular apa aja dan lain-lain tentang kesehatannya. Nah, kan kita dites dan sudah lulus, berarti kan kita dalam keadaan sehat. Jadi ya bukan masalah tentang orangnya, tentang divaksinnya. Kalau masalah dari orangnya, berarti pas dites itu yang ada masalah. Kalau dites itu nggak ada masalah, kan sebelum divaksin kita dites, berarti lulus berarti sehat, kita divaksin, setelah divaksin kita pusing-pusing, mual, kejang-kejang, dan
paling parahnya sampai meninggal. Berarti yang salahnya berarti kan di vaksinnya. Sekian dari saya. Izin menyanggah. Ya silahkan. Jadi gini, untuk mungkin setelah diperiksa untuk mungkin ya penyakit bawaan yang belum tersampaikan mungkin. Nah, yang kedua adalah faktor dari mungkin ketakutan untuk mencoba vaksin. Nah, itu juga bisa menyebabkan depresi atau kepikiran akan meninggal atau gimana gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Izin menyanggah. Tim Pro. Saya diperbolehkan untuk menyanggah. Silakan. Untuk yang itu masalah yang penyakit bawaan. Nah, seharusnya nakes itu meyakinkan untuk orang yang divaksin, meyakinkannya. Nah, itu kan ada banyak jenis vaksin yang membuat info siar siur, yang membuat orang yang tidak percaya dengan vaksin. Nah, itu kan orang-orang banyak yang salah info atau gimana. Nah, kan kita sebagai masyarakat kecil nggak tahu apa jenis vaksin itu ini berbahaya untuk apa, Nah, seharusnya nakes juga bisa menjelaskan vaksin itu apa dan dampaknya apa, gitu. Sekian, terima kasih. Mungkin dari teman-teman Pro atau Iwan bisa menjelaskan tentang yang terkait barusan. Saudara Iwan, apa namanya? Ya maaf, itu tadi habis dari kamar mandi saya. Oh iya, silakan untuk menjelaskan tentang untuk ketentuan bagi masyarakat kecil yang tidak menerima yang kurang informasi tentang boleh atau disarankan untuk masyarakat ini yang paling cocok seperti itu. Ya, untuk masalah vaksin itu disarankan untuk semua orang pada keadaan sehat. Ingat, pada keadaan sehat. Jika badan tidak sehat, itu pasti vaksin itu tidak, malah vaksin itu yang akan membuat imun kita semakin turun. Karena vaksin itu dari virus yang telah dimatikan. Nah, oleh karena itu, wajib jika vaksin itu untuk seluruh orang. Izin menyanggah. Silakan. Tadi pihak Pro mengatakan jikalau vaksin itu menambah mengurangi imun. Bagaimana ceritanya di masa pandemi COVID ini malah mengurangi imun? Padahal kita sangat butuh dengan imun itu sendiri untuk memproteksi diri kita dari virus-virus yang akan menyerang tubuh kita. Dipertanyakan sih. Sekian. Saya akan menyanggahnya. Ini ya. Vaksin itu memang dari virus yang telah dimatikan. Nah, jika tubuh kita tidak sehat, itu pasti kan sel darah putihnya itu kan tidak akan kuat. Malah virusnya akan memakan sel darah putih itu. Nah, pada keadaan itu juga tubuh kita itu akan perlahan-lahan itu mulai sakit. Izin menambahkan, mungkin dari teman-teman ada yang dari tim Pro untuk vaksin ini ada yang bisa menjelaskan yang cocok untuk masyarakat apa aja? Teman-teman dari Pro.
Jadi gimana buat tim pro? Masih mau dilanjut apa gimana? Interupsi, moderator. Yap. Mungkin tim pro dilihat sudah tidak bisa menyanggah lagi ya. Dapat disimpulkan bahwa tim kontra apakah bisa dinyatakan menang dalam debat ini? Silakan, saya kembalikan kepada moderator. Izin mau menyanggah. Siap, silakan. Kan jenis-jenis vaksin itu ada banyak juga kan, ada yang vaksin mati lah. Vaksin mati itu kan jenis yang vaksin yang dari virus itu dimatikan lah. Jenis vaksin kedua, jenis vaksin hidup, yaitu adalah jenis vaksin yang ada bakteri hidup yang dibunuh, tidak dibunuh melainkan dilemahkan dalam vaksin tersebut. Yang ketiga itu vaksin toksoid. Nah, vaksin toksoid itu vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu memasang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Itu yang keempat, vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Nah, vaksin biosintetik ini mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan pada penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV dan vaksin mRNA. Izin menyanggah? Itu jenis-jenis dari vaksinnya. Izin menyanggah? Oke. Terima kasih atas penjelasan tentang vaksin-vaksin tersebut, tetapi pada saat vaksin, saya yakin tidak akan dijelaskan sedetail itu. Bagaimana kita akan tahu jenis-jenis vaksinnya kalau nakesnya tidak menjelaskan sama sekali kita harus pilih vaksin yang mana, kita harus dalam kondisi seperti apa, mungkin tidak penyakit apa aja, kita sudah sehat pun masih meninggal. Gimana? Tolong dilanjutkan Ahmad Tegar. Maaf. Nah, itu tadi. Berarti tidak menjamin bahwa orang yang sehat itu masih bisa divaksin. Jadi masih ada ya tadi adanya psikomatis. Ini bukan dari kondisi tubuh ya, ini dari pikiran. Bukan dari kondisi tubuh. Kan tadi dari pihak pro membahas tentang kondisi tubuh. Begitu. Bukan. Nah, itu tadi. Izin mau menyanggah. Untuk kan sebelum vaksinasi itu kan bisa untuk berkonsultasi pada dokter atau psikolog dulu kan, bisa nanti kan akan diberikan informasi detail tentang vaksin tersebut juga kan. Konsultasi dokter kan bisa dilakukan secara daring juga. Nah kan itu kan ada waktunya kan juga panjang kan bisa tanya informasi tentang vaksin apa yang harus digunakan. Nah untuk bila tekanan psikologis, nah itu kan bila dari berita-berita yang hoax itu kan kita bisa mencari berita itu dari sumber yang terpercaya. Nah, seperti dari sumber pemerintah, dari gugus tepat penanganan COVID-19 itu juga, atau dari WHO, atau bisa juga konsultasi dengan psikolog juga untuk keadaan psikologisnya. Sekian dari saya. Izin menyanggah. Izin menyanggah. Izin saya. Oke. Silakan Dohan. Oh, itu kan untuk vaksin-vaksin untuk kita sebagai masyarakat kecil, otomatis yang tinggal di daerah pedesaan biasanya itu tidak bisa konsultasi dengan dokter karena memang tempatnya jauh. Terus kalau kita teknologi, ada banyak juga masyarakat yang belum paham tentang teknologi. Nah, itu terus untuk pelayanannya kadang itu ada masih pelayanan yang
ruwet, bisa itu ada banyak sekali saya menjumpai di puskesmas terkadang itu ada banyak sekali pelayanan vaksin yang diruwet-ruwetkan, seolah-olah itu membuat masyarakat kecil jadi bingung tentang apa itu vaksin dan juga membuat pikiran kita itu semakin tidak percaya dengan vaksin. Sekian dari saya, terima Izin kasih. menambahkan. Izin menambahkan. Kalau harus ke psikolog, kita mau dapat uang dari mana? Kita rakyat kecil. Kita UMR aja gak nyampe. Kita dapat makan sehari sekali pun udah alhamdulillah banget. Gimana kita mau pakai uang apa ke psikolog? Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk melanjutkan kata-kata saya. Izin melanjutkan. Kita rakyat kecil itu yang dibutuhkan cuma bisa bertahan hidup, makan. Nah, untuk ke konsultasi itu, maaf, kita rakyat kecil sebetulnya tidak bisa. Sekian dari saya. Izin menyanggah. Untuk biasanya kan banyak di TV-TV itu untuk menyarankan vaksin. Nah, itu tuh ada yang divaksin itu harusnya gratis dan banyak dari aparat-aparat TNI atau dari puskesmasnya sendiri bisa menyampaikan tentang vaksinasi itu apa. Nah, setelah itu ini juga biasanya ada vaksin gratis dan biasanya juga diberikan sembako-sembako untuk para orang-orang kecil gitu. Izin menyanggah. Pemberian sembako seperti beras dan lain-lain. Izin menyanggah. Vaksin gratis, saya bisa pastikan itu tidak benar. Masih banyak di luar sana di pedesaan yang memanfaatkan keadaan kayak gini, memanfaatkan vaksin dibuat semakin ruwet, seperti dibuat vaksinnya berbayar supaya agar dimudahkan langsung vaksin. Dan juga untuk yang dapat sembako itu mungkin politik ya. Politik itu sudah sangat amat jelas. Itu adalah permainan politik dari kepala-kepala desa atau calon-calon kepala desa. Yuk vaksin, nanti saya kasih sembako ke sampean. Itu sudah jelas-jelas politik, permainan politik di situ. Mafia politik, mafia vaksin sudah beredar di mana-mana. Sudah jelas faktanya, sudah jelas, media sudah mengungkapnya, para ahli juga bilang kalau mafia vaksin, mafia politik, mafia obat, mafia vitamin, mafia oksigen, banyak sekali. Bagaimana kita bisa percaya dengan banyaknya mafia-mafia seperti ini? Kita rakyat kecil hanya bisa pasrah ikut pemerintah, tapi ujung-ujungnya kita yang susah malah meninggal karena vaksin ini ya kita tidak tahu apa yang disuntikan karena minim info yang disampaikan oleh tenaga kesehatan di sana. Jadi ya kita rakyat kecil hanya bisa pasrah, tapi bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Ya, saya mau menambahkan. Nah, di sini untuk yang vaksin dari Menteri siapa itu saya lupa namanya. Nah, itu sudah pernah ngomong bahwa ini semua sudah disetting sedemikian rupa bahwa ini ujung-ujungnya pasti jualan vaksin, jualan obat. Nah, ya semua Izin ini menambahkan pasti itu sudah dari Dokter Tirta. Ya. Cukup sekian dari saya. Sedikit menambahkan. Okay. Nah, kan tadi menjelaskan tentang vaksin gratis. Nah, vaksin gratis itu menjamin untuk keselamatan atau kesehatan bagi masyarakat. Gimana? Bisa dilanjutkan? Oh iya, saya juga pernah dengar berita di TV itu anggota DPR komisi berapa saya lupa, namanya Ibu Ripka Ciptaningrum, itu mengungkap vaksin itu berbayar sekali.
permainan politik di petinggi-petinggi negara tentang vaksin itu sudah banyak beredar sekali. Terima kasih. Maaf, izin menambahkan. Terdapat pula informasi yang menyatakan bahwa tingkat keefektifan vaksin ini hanya berkisar sekitar 50-60% saja. Selain itu, vaksin-vaksin yang lain dirilis dengan berbagai tahapan-tahapan juga penelitian-penelitian yang membutuhkan waktu beberapa dekade. Tetapi untuk vaksin pencegahan virus corona ini hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk dirilis. Bisa menambahkan sebentar, dilihat dari wajah-wajah para tim pro sudah mulai kewalahan menangani kita tim kontra. Silakan moderator, apakah kita bisa dinyatakan sebagai menang debat ini? Tunggu dulu tim kontra. Saya apa? Ya, mungkin sampai di situ dulu. Untuk setiap tim dipersilakan untuk menyampaikan penutup dari masing-masing tim. Silakan. Oh ya, saya menutup. Intinya vaksin itu berbahaya. Dimulai dari tim pro dulu. Oke, terima kasih. Maaf. Untuk yang lain mungkin saya masih. Interupsi moderator. Bisa dilihat dari tim pro sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Terima kasih. Saya kasih waktu dulu untuk tim pro untuk memperkuat argumennya dulu. Saya kasih 1 menit. Jadi gimana tim pro? Dari tim pro mungkin mengaku untuk perdebatan kali ini kalah. Interupsi moderator. Ya, karena dari tim pro sudah tidak ada, maka akan dialihkan pada tim kontra. Bahwa karena
karena tidak adanya dasar-dasar yang konkret dari sebagai penguat argumen dari tim pro, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program vaksinasi tidak memberikan rasa aman dan meningkatkan imunitas masyarakat sesuai yang dipaparkan oleh tim kontra. Jadi bisa dikatakan tim kontra yang menang dalam diskusi ini atau debat ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang sopan. Saya mohon maaf. Saya selaku moderator izin pamit diri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya Kak. Al. Oi. Coba diputar dulu. Takut nggak ada suaranya. Udah di stop.